yang dipimpin oleh Arnold Verdwell, Residen van der Beek ditembak bersama dengan tentara Belanda yang sudah tidak bernyawa lagi. Istri dan 2 anak laki-lakinya juga beresiko. Pada saat yang sama, putri Residen Zandene mengalami luka-luka. Kapitan Patimura yang melindungi dari amukan tentara oleh Arnold Verdwell sebelum menyerahkan kepada saudaranya Gubernur Tolong. Solomon Verdwell setelah beranjak dewasa, sang anak kembali ke Belanda serta menggantikan namanya menjadi Jan Lubert van der Beek van Vasarua. Patimura kemudian memerintahkan pencabutan semua meriam yang ada agar tidak bisa menggunakan lagi. Tokoh-tokoh yang terlibat adalah Kapitan Patimura, Thomas Matulesi, sebagai pemimpin utama. Patimura memimpin pasukan rakyat Maluku dalam pertempuran melawan kekuatan kolonial Belanda. Ia memiliki kemampuan strategi yang baik dan karisma yang kuat, sehingga mampu menggerakkan rakyat Maluku untuk bangkit melawan penjajahan. Dan yang kedua adalah Christina Marta Tiahahu. Christina Marta Tiahahu adalah seorang pejuang perempuan yang berjuang dengan penuh keberanian di bawah komando Patimura. Ia masih sangat muda saat ikut dalam perlawanan ini, namun keberaniannya menginspirasi banyak orang. Christina terus melawan hingga akhirnya tertangkap dan meninggal dalam perjalanan ke pengasingan. Dan yang ketiga adalah Philip Latumahina. Philip Latumahina adalah salah satu panglima yang setia mendampingi Patimura dalam berbagai pertempuran. Dia terlibat aktif dalam menyerang pos-pos Belanda dan turut memperkuat pertahanan rakyat Maluku. Selanjutnya ada strategi yang digunakan dalam perlawanan Patimura. Patimura dikenal karena strategi-strategi jitu yang diterapkan dalam melawan penjajahan Belanda. Berikut adalah beberapa strategi yang berhasil membuat perlawanan Patimura begitu efektif dan menginspirasi. Yang pertama ada perang gerilya. Patimura dan pasukannya menerapkan taktik perang gerilya dengan melakukan serangan mendadak dan strategi hit and run terhadap pasukan Belanda. Taktik ini memanfaatkan pengetahuan lokal tentang hutan dan pegunungan sebagai tempat persembunyian dan basis operasi. Strategi gerilya ini juga diterapkan oleh Jenderal Sudirman jauh setelah peristiwa Perang Patimura terjadi. Yang kedua ada memobilitas rakyat. Salah satu kekuatan terbesar Patimura adalah kemampuannya memobilitas rakyat dari berbagai desa dan latar belakang agama untuk bersatu melawan Belanda. Semangat persatuan dan patriotisme di kalangan rakyat menjadi kekuatan utama dalam pertempuran. Selanjutnya yang ketiga, menjalin kerjasama. Berjalannya perang ini pastilah ada banyak tokoh yang berperan membantu Kapitan Patimura. Patimura juga mahir dalam menjalin kerjasama dan para pemimpin lokal dan bahkan beberapa pasukan Inggris yang ada di Maluku. Salah satunya adalah kerjasama dengan Paulus Tiahahu dan Christiana Marta Tiahahu yang sudah kita bahas di atas untuk ikut berjuang bersama mempertahankan tanah Maluku dari penjajahan Belanda. Sedangkan di Ambon, penyerangan dilakukan oleh Kapitan Ulupaha. Selain itu, ada juga John Latumahina, yakni seorang panglima perang yang memiliki peran mempertahankan berbagai wilayah penting di Maluku dari pihak Belanda. Tokoh selanjutnya adalah Patimura Muda adalah laki-laki dari Kapitan Patimura. Ia juga ikut berjuang dalam beberapa penyerbuan. Peran Patimura Muda dalam pertempuran membantu menggalang kekuatan dan semangat para pejuang muda. Terakhir ada Upulatu yang memberikan semangat dan dukungan moral kepada pejuang. Upulatu ini adalah seorang penasihat spiritual, nasihat dan dukungannya membantu menjaga kohesi dan moral tinggi di kalangan pejuang. Semua tokoh masyarakat dirangkul oleh Patimura dan menjadi tokoh yang tidak kalah penting dalam perang Patimura ini. Para tokoh ini dengan keberanian dan dikasih mereka telah memberikan kontribusi besar dalam perang Patimura. Mereka menunjukkan bahwa perjuangan melawan penjajahan tidak hanya dilakukan oleh satu individu saja, tetapi merupakan usaha kolektif yang melibatkan banyak pihak dengan berbagai peran yang saling melengkapi. Kerjasama ini memungkinkan adanya aliansi strategis yang memperkuat posisi perlawanan terhadap Belanda. Dukungan dari para pemimpin lokal menambah legitimasi perjuangan Patimura dan memberikan akses sumber daya yang lebih besar. Sementara bantuan dari pasukan Inggris memberikan keuntungan militer tambahan. Dan terakhir, yang keempat, menyerang kapal Belanda. Strategi lain yang digunakan Patimura adalah menyerang kapal-kapal Belanda untuk mengganggu jalur perdagangan dan logistik. Taktik ini diterapkan oleh Patimura ketika akan menyerang Benteng Dustede ia tepatnya di pelabuhan Porto Pulau Sapurua. Nah, setelah menghancurkan kapal-kapal tersebut, para pejuang Maluku terus membuat benteng Dustede dan berhasil mendudukinya.
Dengan menargetkan kapal-kapal yang membawa pasokan dan perdagangan Belanda, Pattimura berhasil melemahkan ekonomi dan logistik musuh. Serangan terhadap kapal ini tidak hanya mengurangi kemampuan Belanda untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan, tetapi juga memperlambat aliran persediaan dan bala bantuan militer ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Monopoli perdagangan di Maluku kembali diperketat yang memberatkan masyarakat. Mereka tidak hanya diwajibkan menyerahkan hasil bumi, tetapi juga diwajibkan bekerja paksa dan menyerahkan produk-produk seperti ikan asin, dendeng, dan kopi. Selain itu, kerja paksa yang dilakukan oleh penduduk Maluku tidak hanya mencakup pengelolaan kebun, tetapi juga produksi garam. Bagi siapapun yang melanggar kebijakan ini, maka ia akan dipastikan diberi hukuman. Semua pekerjaan ini jelas dilakukan demi kepentingan ekonomi kolonial. Akhir perlawanan. Kegagalan ekspedisi Mayor Betjes ke Saparua mewajibkan Laksamana Boykes, Panglima Tentara Belanda di Indonesia, datang ke Maluku buat memimpin dan mengkoordinasikan tentara Belanda. Bus-bus segera mengemban tugas urusan sipil serta merumuskan strategi militer. Bertepatan pada 4 Juli 1817, armada yang kokoh dipimpin oleh Overste de Groot pergi ke Saparua dengan tujuan untuk melakukan kegiatan yang merusak. Strategi negosiasi dan sabotase tiba-tiba dilaksanakan satu demi satu. Jika strategi ini tidak bisa menghadapi para petarung, maka strategi pertarungan domba akan diadopsi. Karena strategi ini, pasukan Pattimura mulai terpecah dan menjadi lemah. Namun demikian, mereka tetap menyandang semangat dan kekuatan spiritual yang senantiasa dilandasi oleh imannya dan keyakinan agamanya. Untuk mempercepat berakhirnya perang, Belanda mengambil kebijakan pemberontakan terhadap Kapten Desapati dan kawan-kawannya. Pada tanggal 11 November 1817, didampingi oleh beberapa pengkhianat, Letnan Petersen sukses menyergap Pattimura serta Philips Latumahina di suatu desa di negara Boy. Pemimpin perjuangan berturut-turut disergap serta ditangkap. Alhasil, mereka ditahan bersama Pattimura di benteng New Victoria di kota Ambon. Pada bulan Desember, pemimpin perang diadili di pengadilan Ambon. Panitia diketuai oleh J.H.J. Morris, serta anggotanya antara lain J.J. Bruins, J.H. Martens, J.D. Kaiser, J.H. Panschooler, Leah Smith, serta G. Rice. Setelah beberapa kali persidangan, putusan diucapkan. Setelah dijatuhi hukuman mati, prajurit itu dieksekusi di tiang gantungan. Upacara militer resmi diadakan. Semua tentara Belanda Selagordes berpartisipasi dalam upacara tersebut. Seluruh masyarakat Ambon menyaksikan upacara tersebut. Pada tanggal 16 Desember 1817, 4 pemimpin utama gerakan perlawanan rakyat yaitu Desa Kapitan Pati, Anthony Ribek, Major Kisuria, dan Philip Latumina untuk memenangkan diri dan dengan berani naik ke tiang gantungan. Philip Latumina adalah orang pertama yang menaiki tiang gantungan. Kemudian ada Anton Ribok, Melchior Casualia, dan terakhir Kapitan Pattimura, yaitu Thomas Matulesia. Untuk mempercepat berakhirnya perang, Belanda mengambil kebijakan pemberontakan terhadap Kapten Desapati dan kawan-kawannya. Pada tanggal 11 November 1817, didampingi oleh beberapa pengkhianat, Letnan Petersen sukses menyergap Pattimura serta Philips Latumahina di suatu desa di negara Boy. Pemimpin perjuangan berturut-turut disergap serta ditangkap. Alhasil, mereka ditahan bersama Pattimura di benteng New Victoria di kota Ambon. Pada bulan Desember, pemimpin perang diadili di pengadilan Ambon. Panitia diketahui oleh J.H.J. Morris serta anggotanya antara lain J.J. Bruins, J.H. Martins, J.D. Kaiser, J.H. Panschooler, L.H. Smith, serta G. Rice. Setelah beberapa kali persidangan, putusan diucapkan.
Setelah dijatuhi hukuman mati, prajurit itu dieksekusi di tiang gantungan. Upacara militer resmi diadakan. Semua tentara Belanda Slagordes berpartisipasi dalam upacara tersebut. Seluruh masyarakat Ambon menyaksikan upacara tersebut. Pada tanggal 16 Desember 1817, 4 pimpinan utama gerakan perlawanan rakyat yaitu Deka Kapitan Pati, Antoni Ribek, Major Kisuria, dan Philip Latumahina untuk menenangkan diri dan dengan berani naik ke tiang gantungan. Philip Latumahina Dirasa pada bulan Desember, perlawanan rakyat terus berlanjut tanggal 1 Desember. Wilkes mengarahi 3 divisi, tetapi gagal. Ekspedisi kedua dilakukan pada tahun Februari 1818 berhasil menangkap sejumlah kapitan. Wilkes meminta agar Dewan Pengadilan melakukan persidangan. Keempat divonis mati. Bertepatan pada 16 Mei 1818, rakyat Ambon melihat hukuman gantung atas luka-luka sampai ia ditetapkan bersalah atas menyerang benarkan Yosua dan Kabupaten Membono Yunus Langkap. Bertepatan pada 28 Januari, Kapitan Lukas Lena menempuh hukuman gantung. Ia dinyatakan bersalah atas menyerang benteng Yosua dan membunuh istri Vanderbilt serta menyerbu benteng Jenny pada Februari. Jatuh satu dari negeri Tiongkok dan yang menjelajahi hukuman mati dapat dinyatakan bersalah agar menjadi pada saat Kapitan Patimura dan memerintah pasukan British yang ditangkap penuh dinyatakan bersalah agar pada saat Kapitan Patimura bertanggung jawab segala peristiwa yang terjadi, namun Wilkes memberi keringan hukuman, yaitu diasingkan di Pulau Jawa. Laksana tidak terbukti membunuh orang dan menyerang pasukan Belanda. Tanggal 18 Februari, Kapitan Upam tertangkap pada tanggal 20 Februari. Vonis mati dijarah, sedangkan tawaran lainnya diasingkan ke Pulau Jawa. Di tengah perjalanan di situ meninggal Laut Banda. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.